Nah, ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustaudaah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat, antum minta rezeki, antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rezeki. Warzuq itu minta rezeki. Oleh Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk dari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Ada rizki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Rizki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ya, jadi antum kalau sudah tahu pintunya, nggak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama. Ya, begitu antum mengerjakan itu, antum ingat. Dan ketika antum berniaga pun antum ingat. Jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa, ada sholat tuh, antum refleks sholat. Karena tahu dengan sholat itu rizki bertambah bukan berkurang. Wa allaysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Rizki yang pertama ini, sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka anda mesti serius usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha nggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Tapi kalau anda nggak usaha, nggak akan turun rezeki. Ya, nggak ada rezeki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Masih ingat tadi teori di awal? Mendekat dulu kepada pemiliknya, mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat kita sholat dulu, sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat selalu minta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rizki. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Jadi kalau anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi anda. Ini prinsip yang pertama, yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti anda lalui. Kalau anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun gak ada modal, gak ada apapun, hal pertama, modal terbaik yang anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan, marwah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda
apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai yang saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa udah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumusnya mengatakan semua ketika badan bergerak maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Ya, maka rumusnya kalau sudah dapat dari usaha itu, tadi kan usaha kan? Ya, ada usaha yang kedua. Masih ingat teman-teman yang punya rezeki siapa? Nah, sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Ingat, la in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la azidannakum, saya akan tambah bagimu. Tambah di sini bukan menambah nominal, ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya kalau antum 100 miliar, 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada 2. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya, lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50.000 jadi cepat habis, sekarang tuh banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Jadi kalau dulu tuh semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli baju, dibeli gitu kan. Ya ini dibeli, lihat orang beli ini pengen beli itu. Tapi setelah antum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat itu saya dapatkan, kalau tidak mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada 2. Cara bersyukur itu, 1, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Nggak usah mikir, nggak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah annama, sesuatu yang berkembang, nambah. Kata Allah, saya ambil itu bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Wa tuzakkihim. Tuzakki dari kata zakah yang punya arti 2 tadi, menyucikan jiwa, plus yang kedua menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Jadi kamu tuh jangan nanti kotor hati kamu karena terlampau banyak ini, fokusnya ke situ banyak tapi kamu nggak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Infak itu dibagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak, ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak.
Suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu bahasa Qur'annya infak. Di antum itu memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, enggak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak, Bu. Minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit, Bu, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu nggak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda, karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama tahu makannya nak ya, lapar ya. Waktu kecil kan begitu. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan, ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya, ponakan, macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Wal yatama, anak yatim 3, yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, orang yang kesulitan di jalan. Menerima berapa peser pun, dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Misal 2,5%, 5%, keluarkan aja. Bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan ada dan kecil sekali. Dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Ada nilainya. Dah.